Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, dan tetap di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di masa pandemi kali ini kita harus benar-benar menjaga dan merawat tubuh kita. Karena itu merupakan salah satu pengamalan sila pertama ya anak-anak. Nah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya anak-anak. Anak-anak, masih semangatkah kalian untuk belajar? Tentunya harus tetap semangat. Karena hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini merupakan pembelajaran kedua. Muatan pembelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah anak-anak, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang masih ingat baca doa sebelum belajar? Ya, kalau begitu mari kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga Allah mendengarkan doa kita ya anak-anak. Anak-anak, kita akan belajar mengenai PPKN. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman kerjasama di sekolah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat bekerja sama di sekolah. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan akibat tidak menerapkan kerjasama di sekolah. Materi yang akan kita bahas lebih dalam yaitu mengenai kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keluarga, dalam sekolah, dalam lingkungan. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia memerlukan kerjasama atau memerlukan bantuan orang lain. Nah anak-anak, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Pastinya kalian sudah tahu ya anak-anak. Kerjasama adalah salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan kerjasama ini untuk mencapai suatu tujuan, yang artinya untuk mencapai suatu pekerjaan yang lebih cepat. Lalu, kerjasama dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Salah satu kerjasama di masyarakat adalah kerja bakti. Ketika melakukan kerja bakti, kita juga dituntut untuk bekerja sama. Setiap peserta kerja bakti menyiapkan peralatan dan melakukan tugasnya masing-masing. Manfaatnya bekerja sama yaitu pekerjaan lebih ringan, pekerjaan lebih cepat selesai, dan terjalin komunikasi yang baik antar tetangga.
Lalu yang kedua, ada kerjasama di lingkungan keluarga. Salah satu contohnya adalah membersihkan lingkungan rumah dengan atau mencuci piring, menyiapkan makanan atau sarapan dan lain-lain. Manfaatnya bisa meringankan pekerjaan ibu dan pekerjaan lebih cepat selesai anak-anak. Dan yang terakhir ada contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Salah satunya contohnya adalah berdiskusi kelompok. Anak-anak, pernahkah kalian berdiskusi kelompok? Tentunya sudah ya anak-anak. Kerja kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Ini fungsinya untuk saling bertukar pikiran atau membantu sama lain agar pekerjaan cepat selesai. Nah anak-anak, banyak dari kalian yang artinya kerja kelompok itu menyontek, betul tidak? Nah itu tidak baik ya anak-anak. Kerjasama itu yang baik, kita dapat mengeluarkan pendapat kita atau kita dapat bertukar pikiran dengan teman kita. Jadi pekerjaan yang susah menjadi lebih ringan. Seperti itu anak-anak. Lalu di sini ada contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita lihat ada melakukan permainan. Nah, di dalam permainan juga membutuhkan kerjasama. Contohnya permainan apa saja, Bu? Ada permainan ular-ularan, lalu ada permainan bola basket atau bola voli atau juga sepak bola. Lalu permainan apa lagi, Bu, yang berkelompok? Ayo, kira-kira ada yang tahu? Dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, permainan tersebut melakukan kerjasama yang baik dengan kelompok agar mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada melakukan merawat tanaman. Melakukan merawat tanaman atau menjaga lingkungan itu merupakan salah satu kerjasama anak-anak. Kita dapat melakukan dan menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih, tanaman kita terlihat indah. Nah, yang terakhir ada melakukan kegiatan kerja bakti. Yang ada di gambar di sini adalah kerja bakti antar masyarakat. Fungsinya untuk menjalin komunikasi yang baik, lalu memperindah suasana lingkungan dan udara semakin bagus. Lalu ada manfaat kerjasama. Yang pertama ada memperkuat persahabatan. Yang kedua membuat pekerjaan lebih ringan. Yang ketiga membuat pekerjaan cepat selesai. Dan yang terakhir menjalin komunikasi yang baik. Nah anak-anak, lalu bagaimana jika kalian tidak melakukan kerjasama? Apa yang akan kalian dapatkan? Kalian tidak bisa memiliki sahabat atau teman. Kalian akan hidup susah. Lalu yang kedua, kalian akan melakukan suatu pekerjaan dengan lambat atau tidak selesai-selesai. Nah, yang terakhir, komunikasi kalian terhadap teman kalian atau lingkungan keluarga kalian tidak terjalin dengan baik ya anak-anak. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi maka dari itu kalian harus bisa bekerja sama ya, baik di lingkungan rumah maupun sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Nah anak-anak, sudahkah kalian bekerja sama? Jangan jauh-jauh dulu. Apakah kalian sudah bekerja sama di lingkungan keluarga kalian? Contohnya seperti menyapu atau mengepel atau membantu pekerjaan rumah kalian anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Untuk tugasnya kalian bisa menuliskan minimal 3 manfaat kerjasama. Yang kedua, memberikan masing-masing 2 contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk pengaplikasian, kalian dapat memberikan foto ke Ibu mengenai contoh di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat belajar anak-anak. Dadah.